Pernyataan masalah penelitian. Peneliti kualitatif dimulai dengan pendahuluan yang mengidentifikasi isu atau kebutuhan penelitian yang memberikan alasan untuk mempelajari masalah tertentu. Istilah masalah dalam konteks ini tuh mengacu pada kebutuhan untuk mengisi kekurangan dalam literatur, menyuarakan kelompok kurang terwakili, memahami fenomena secara mendalam, atau menghasilkan hasil seperti teori, cerita, atau analisis kasus. John Creswell tahun 2009 ini menyebut model pengantar ini sebagai model kekurangan pengantar yang menyoroti kekurangan literatur sebagai dasar penelitian. Pendahuluan yang baik dalam peneliti kualitatif ini mencakup komponen-komponen yang menegaskan alasan mendasar untuk penelitian, menyesuaikan pendekatan dengan tujuan seperti eksplorasi fenomena, kehidupan budaya, dan pembuatan teori. Pengantar penelitian kualitatif yang baik ini memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengawali dengan pernyataan menarik. Di sini dapat menggunakan topik yang relevan, kontroversi, data, atau studi utama untuk menarik perhatian pembaca. Diikuti dengan diskusi umum tentang topik penelitian. Kemudian menghindari kutipan langsung pada kalimat pertama agar pembaca langsung fokus pada isu utama. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah penelitian, menyajikan isu atau perhatian yang menjadi dasar pentingnya penelitian. Masalah ini dapat berasal dari pengalaman nyata, konteks pekerjaan, arah penelitian, atau kesenjangan dalam literatur. Masalah kehidupan nyata dan kekosongan dalam literatur ini menjadi dasar utama. Nah, komponen pengantar penelitian kualitatif yang baik selanjutnya adalah rangkum bukti terkini dari literatur ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian. Lalu identifikasi apakah ada yang pernah meneliti secara langsung atau pernah mempelajari serta membahas topik yang terkait. Menurut Creswell, Marshall, dan Rosman, tinjauan pustaka diperlukan agar seseorang dapat memberikan alasan penelitian dan memposisikannya pada konteks literatur yang ada. Peta penelitian Creswell 2009 dapat memvisualisasikan bagaimana suatu penelitian dapat diposisikan dalam literatur yang lebih luas. Nah, fokuslah pada kelompok literatur yang relevan, bukan satu studi tertentu, dan tekadkan telah penelitian yang dapat diisi oleh penelitian yang akan dilakukan. Jika tidak ada literatur langsung, gunakan literatur terdekat yang membahas topik serupa. Lalu yang berikutnya atau yang keempat adalah tunjukkan keterbatasan literatur dalam memahami masalah penelitian dengan menyebutkan beberapa alasan seperti metode pengumpulan atau penelitian yang kurang memadai serta perlunya penelitian. Kemudian digabung dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menunjukkan relevansi pendekatan penelitian yang dipilih dalam mengatasi celah tersebut. Misalnya pada studi naratif, penulis menekankan pentingnya menceritakan kisah individu untuk memperoleh pengalaman pribadi tentang masalah penelitian. Pada studi fenomenologis, peneliti mengajukan argumen terkait kebutuhan akan pemahaman lebih mendalam tentang pengalaman umum terkait fenomena tertentu. Pada studi teori dasar, penulis menyatakan perlunya teori baru karena teori sebelumnya kurang memadai untuk populasi yang diteliti, tidak ada atau perlu dimodifikasi. Nah, pada studi etnografi, pernyataan masalah atau rumusan masalah menggarisbawahi pentingnya memahami perilaku budaya atau kondisi kelompok yang terpinggirkan. Lalu pada studi kasus, peneliti mengusulkan bahwa eksplorasi satu atau beberapa kasus dapat memberikan wawasan tentang isu yang kompleks. Nah, selanjutnya yang kelima adalah membahas mengenai bagaimana pemangku kepentingan atau khalayak memperoleh manfaat penelitian yang tentunya sesuai dengan masing-masing jenis khalayak seperti peneliti lain, pembaca kebijakan, praktisi lapangan, atau mahasiswa. Nah, pada tahap pengantar ini, pembaca telah memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah yang mendasari perlunya penelitian, serta terdorong untuk melanjutkan membaca guna memahami tujuan penelitian serta pertanyaan yang akan dijawab dalam studi tersebut. Saya ada pertanyaan penelitian. Maksud dari pertanyaan penelitian kualitatif ini untuk mempersulit tujuan menjadi beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian. Nah, membedakan antara pertanyaan tujuan dan pertanyaan penelitian sehingga kita dapat melihat dengan jelas bagaimana itu keduanya dikonseptualisasikan dan disusun. Penulis lain dapat menggabungkan atau lebih umum hanya menyatakan pernyataan tujuan dalam artikel jurnal dan tidak menyertakan pertanyaan penelitian tersebut.
Selanjutnya ada pertanyaan utama. Pertanyaan penelitian kuantitatif bersifat terbuka, berkembang, dan tidak terarah. Nah, pertanyaan tersebut menyatakan kembali tujuan penelitian dengan istilah yang lebih spesifik dan biasanya itu dimulai dengan kata seperti atau mengapa untuk mengeksplorasi fenomena sentral. Di sini ada research question. Nah, research question ini adalah elemen penting dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk mempersempit tujuan penelitian menjadi beberapa pertanyaan spesifik yang akan dijawab selama studi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu bersifat terbuka, berkembang, dan tidak terarah. Nah, biasanya pertanyaan penelitian itu dimulai dengan kata seperti what atau how yang mencerminkan pendekatan eksploratif. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan ini itu dirancang untuk bersifat eksploratif dan fleksibel, yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan arah penelitian berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Sebagai contoh, dalam fenomenologi, pertanyaan ini tuh mungkin berfokus pada pengalaman hidup individu, sedangkan dalam studi kasus, pertanyaan ini tuh lebih spesifik pada elemen-elemen kasus tertentu. Kemudian untuk central question adalah pertanyaan inti yang menjadi pilar utama dalam penelitian kualitatif. Pertanyaan ini tuh merangkum seluruh penelitian ke dalam satu pertanyaan besar yang bersifat luas dan mencerminkan fenomena utama yang ingin dipelajari. Central question ini tuh dirancang untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam tanpa batasan tertentu sehingga mampu untuk memberikan ruang bagi temuan yang tak terduga. Biasanya pertanyaan ini tuh juga dimulai dengan kata seperti what atau how dan menyesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Nah, central question itu seringkali dipilah menjadi subpertanyaan untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data dalam kerangka yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada subpertanyaan. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, subpertanyaan membantu memperjelas dan memecah pertanyaan utama sebagai bagian-bagian yang lebih spesifik. Kemudian berikut ini adalah panduan sederhana untuk menulis subpertanyaan. Yang pertama adalah jumlahnya yang sedikit. Kita harus menuliskan 5-7 subpertanyaan. Pertanyaan baru dapat muncul saat proses penelitian berlangsung. Jadi subpertanyaan ini bersifat fleksibel. Lalu memecahkan pertanyaan utama. Jadi kita harus membayangkan pertanyaan utama ini dibagi menjadi beberapa bagian. Apa saja aspek yang ingin kita teliti lebih lanjut. Lalu menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Kita harus memulai subpertanyaan dengan kata seperti apa atau bagaimana untuk menjaga pertanyaan itu tetap terbuka. Kemudian terbuka. Kita harus membiarkan pertanyaan ini bersifat eksploratif, bukan pertanyaan yang jawabannya sudah pasti. Lalu fokus pada inti penelitian. Jadi pertanyaan ini akan menjadi panduan untuk wawancara, observasi atau pengumpulan data lainnya. Contoh dari pertanyaan ini seperti apa arti menjadi seorang guru profesional. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh guru profesional, apa yang tidak dilakukan oleh guru profesional, apa contoh dari seseorang yang menunjukkan profesionalisme guru, lalu apa yang sulit atau mudah dalam menjadi seorang guru profesional. Jadi dengan cara ini, pertanyaan ini dapat membuat penelitian lebih terarah dan memudahkan analisis berbagai aspek dari topik yang kita sedang teliti.